Wal kunutu katasyahudi. Dan kunut itu sama seperti tasyahud. Dalam meninggalkannya disunahkan untuk sujud sahwi atau tidak, tergantung kapan dia kembalinya. Kalau dia tahu bahwa saya kembali itu hukumnya membatalkan sholat, tahu dia, lalu dia tetap kembali sujud, batal sholatnya. Kalau dia nggak tahu, maka atau dia lupa, maka sunat untuk sujud sahwi. Nah, begitu pula kalau dia itu belum meletakkan dahinya di atas tempat sujudnya, lalu dia ingat bahwasanya dia belum kunut, maka dia kembali. Apakah sunnah sujud sahwi? Kita lihat. Kalau lebih kebalikannya tasyahud, kalau lebih dekat kepada sujud, sunnah sujud sahwi. Kalau lebih dekat kepada berdiri, tidak sunnah sujud sahwi. Kebalikannya tadi, persis seperti itu ya. Walau nahatal imamu lam yajid ma'mum al-qu'udu lahu illa an yanwiya mufaraqatahu. Tapi kalau imam bangun, harusnya tasyahud, dia langsung bangun. Harusnya imam tasyahud, tapi dia langsung bangun, nggak pakai tasyahud. Nggak boleh makmum duduk, harus ikut, karena tasyahud itu hukumnya sunnah, sedangkan mutabatul imam hukumnya wajib gitu. Kecuali kalau seumpama dia niat mufaraqah, boleh. Wal qu'udu lahu illa an yanwiya mufaraqatahu. Ini falantasaba ma'al imam fa'adal imamu ilaihi harumat muwafaqatuhu bal yufariqu yatadiru qa'iman. Tapi kalau seumpama imamnya sudah berdiri tegak, boleh nggak balik? Nggak boleh kan? Sudah berdiri tegak, boleh nggak kembali? Nggak boleh kembali. Sama seperti kalau seumpama dia sudah meletakkan dahinya di atas tempat sujud, dia lupa kunut, boleh dia kembali untuk kunut? Nggak boleh. Nah, ini sudah berdiri, lupa tidak melaksanakan tasyahud, sudah berdiri tegak, kembali. Gimana hukumnya? Nggak boleh dia kembali. Maunya nggak boleh dia kembali. Kalau kembali batal. Nah, terus gimana? Gal fatasabal imami fa'adal imamu ilaihi harumat muwafaqatu. Nggak boleh. Bali fariku. Tapi dia harus mufaraqah. Au yatadiruhu qa'iman, atau dia tunggu sampai dia berdiri. Fa in waqafa amdan, kalau dia itu kembali ikut, dia balik untuk melaksanakan tasyahud sengaja, tahu hukumnya, batal. Walau qadal imamu wa qamal ma'mum sahwan lazimahul adu. Tapi kebalikannya, kalau imam duduk tasyahud, ini yang banyak terjadi. Makmum dia bangun dari sujudnya, disangkanya bukan waktu tasyahud, atau disangkanya ini rakaat pertama, sehingga dia langsung bangun. Begitu dia langsung bangun, oh iya, imamnya lagi tasyahud. Gimana hukumnya? Wajib kembali. Kalau dia lupa. Tapi kalau dia sengaja, enggak, anak enggak mau tasyahud, enggak apa-apa, tunggu di depan. Tapi kembali lebih afdal. Karena apa? Karena hukumnya itu ini. Walau kata imam wa qamal ma'mum sahwan lazimul aud lima waqt imam. Walau syakka hal saha aw hal zada ruknan aw hal irtaka manhiyan fa in wafaqa amdan walau qala imam wa qamal ma'mum sahwan lazimul aud lima waqti imam. Walau syakka hal saha aw hal zada ruknan. Nah, sekarang kalau semua dia ragu, makmumnya ragu. Hal saha, ataukah dia, apakah dia itu melakukan sebuah kesalahan imamnya. Gal wal syakka hal saha aw hal zada ruknan aw hal taka manhiyan lam yasjud. Ya al asal ada muzalik. Nah, sekarang kalau seumpama dia ragu, imam kenapa sujud sahwi? Padahal anda lihat dari awal sampai akhir nggak ada dia melakukan suatu kesalahan yang disunahkan baginya untuk sujud sahwi. Ya, apakah dia lupa? Atau barangkali dia itu menambah rukun, atau dia melakukan sesuatu yang dilarang. Lam yasjud, tidak boleh makmum ikut sujud. Lianal asal ada muzalik. Ngerti nggak? Jadi bukan setiap kali imam itu melaksanakan sujud sahwi kemudian kita ikut. Kalau kita ragu,
apakah dia itu lupa, atau dia itu sengaja melakukan suatu rukun fi'li, yaitu sujud lagi, atau dia itu melakukan sesuatu yang dilarang, maka dia tidak melakukan sujud sama imam. Aw syakka hal taraka ba'dan muayyanan aw hal sajada li sahwi inda fi'li muqtadihi aw hal shalla salasan amarba'an bana ala annahu lam yaf'alhu li'anna al-asal adam fi'il. Wa yasjudu lakin idza zala syakku qabla salami yasjudu aidan lima sallahu mutaraddidan wa ihtamala annahu zaid. Nah, ini kalau meninggalkan suatu rukun tapi dalam keadaan ragu gitu. Paham? Ini diantara sebab-sebab kalau kita melakukannya sunnah sujud sahwi, yaitu kalau kita ragu meninggalkan rukun atau tidak melakukan rukun lebih atau tidak, ragu gitu. Hal salat salasan amarba'an bana ala annahu lam yaf'alhu. Nah, jadi kalau semua kita ragu, ini 3 apa 4 ya? 3 apa 4. Akhirnya harus kita mengatakan yang lebih itu tidak ada. Berarti 3 pasti, 4 enggak pasti. Berarti ambil yang pasti. Berarti berapa? Yang pasti sedikit, yang 3. Ini 4 apa 5 ya? Berarti ini 2 apa 3 ya? Berarti ambil yang pasti. Yang enggak pasti itu. Nah, sehingga karena 3 dia enggak pasti, karena 3, yang pasti 3, 4-nya enggak pasti kan? Nambah dia. Begitu nambah, sudah berdiri, dapat rokok, oh iya ini udah kelima, harus duduk. Atau dia sampai selesai, baru dia ingat, oh iya ini ternyata kelima. Gimana hukumnya? Gak apa-apa, sunnah sujud sahwi. Karena udah selesai. Nah, tapi kalau belum selesai masih berdiri, oh iya ini ternyata kelima, duduk langsung, nggak saya teruskan. Kalau diteruskan, rokok, tidak, batal sholatnya. Nanti ya. Itu bagi imam, makmumnya harus ikut, gitu ya. Makmumnya harus ikut. Setelah dia menghardiknya, mengingatkannya bahwasanya ini sudah 4, tapi dia ternyata masih nambah. Nah, kalau seumpama makmumnya itu 6, 7 atau lebih, maka harusnya imam ikut mereka, nggak ikut anunya sendiri. Tapi kalau cuma di bawah 6, maka masing-masing dengan keyakinannya, sehingga boleh nunggu imamnya sampai dia tasyahud atau dia niat mufaraqah. Nah, nggak boleh dia nambah karena dia yakin sudah 4. Kalau dia nambah berarti 5. Sholatnya nggak ada, sholat 5 rakaat, batal sholatnya dia. Nah, gitu. Nah, tapi kalau seumpama kalau makmumnya itu lebih daripada 5 atau 6 dan mereka semuanya itu kedengarannya memberikan teguran yang mengindikasikan bahwasanya ini rakaat yang kelima sudah, harus imam ikut. Paham? Kenapa orang itu sholat itu harus lupa? Paham? Karena lupa itu adalah pekerjaannya manusia. Nah, makanya sebelum terlalu lupa dan terbawa lupa serta hanyut dengan lupa, kita harus ingat terus supaya jangan lupa. Supaya ingat terus bagaimana? Kita harus perhatikan dengan apa yang kita baca supaya enggak lupa gitu loh. Nah, kalau sudah lupa, terlanjur lupa, ya itu tadi jawabannya. Jadi kalau seumpama makmumnya itu bertepuk, kalau perempuan, kalau laki-laki dia bertakbir, bertasbih, subhanallah, maka harus ikut mereka. Kalau saya ikut keyakinannya dia. Kalau makmumnya itu lebih daripada 6 atau 7, mutawatir itu namanya, 6 atau 7 orang. Nah, tapi kalau di bawah itu masing-masing dengan keyakinannya. Jadi misalnya 4, 5, bisa jadi mereka yang lupa, bisa jadi dia yang ingat gitu loh. Ala kulli hal, bahwasanya kalau kita itu lagu sholat sendirian atau imam, Anda sudah rukun apa sudah melakukan rukuk apa belum? Harus melakukan rukuk. Karena seakan tidak pernah melakukan rukuk. Nah, nanti kalau kita melakukannya dalam keadaan ragu, kayaknya udah, kayaknya belum. Nah, berarti sunnah sujud sahwi. Setiap kita itu ragu melakukan salah satu daripada rukun fi'li, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Sunnah, nggak wajib, nggak pun nggak apa-apa gitu loh. Kalau ide ragu ini sujud sahwi apa enggak ya? Ini udah nggak usah sujud sahwi, udah. Karena sujud sahwi cuma sunnah. Ya, makanya difahami betul-betul, kalau nggak ngerti tanya gitu loh. Ya. Gal wa in wajaba fi'lu ala kulli halin lam yasjud. Nah, tapi kalau seumpama harus kerjakan,
mau tidak mau harus kerjakan karena memang itu adalah kurang. Jadi misalnya apa? 45 ya, dia berdiri. Begitu sampai berdiri, yakin dia. Oh iya ini keempat ini, ya udah nggak usah sujud. Gitu. Karena masih berdiri dia sudah ingat. Gitu. Tapi kalau sampai dia ke bawah melaksanakannya dalam keadaan ragu masih, nah itu. Makanya di sini wengkar la buta minhu fi'luhu. Nah, berarti apa? Dia yakin gitu. Paham? Misaluhu syakka fi salisa, ahya salisa am rabi'ah, fa tadzakkara fiha, lam yasjud. Paham? Au ba'da qiyamin rabi'ah sajad. Nah, kalau dia sudah mulai melakukan sesuatu yang dia itu ragu daripada rukun fi'li, walaupun baru mulai, berarti sunnah sujud sahwi. Anak sudah rukuk apa belum ya? Kayaknya belum, kayaknya sudah, kayaknya belum. Gimana hukumnya? Harus rukuk lagi. Ketika dia rukuk, baru ingat, oh iya, anak sudah rukuk tadi. Ini rukuk kedua berarti. Gimana hukumnya? Sunnah sujud sahwi. Atau dia sudah rukuk, akhirnya dia ingat, oh iya, setelah i'tidal baru dia ingat, oh iya ini anak tadi belum rukuk kok, ini rukuk yang betul ini ya. Gimana kan? Sunnah sujud sahwi karena waktu dia melakukan rukuk itu dalam keadaan ragu. Nah, tapi kalau seumpama dia berdiri, ini berdiri anak sudah rukuk apa belum ya? Ini anak berdiri baca Fatihah apa tidak ya? Gitu. Paham? Oh enggak kok, anak baru baca Fatihah belum anak rukuk. Rukuk enggak Pak, enggak perlu sujud sahwi gitu. Paham? Karena yakin. Gal wa sujudu sahwi wa in tadaddat sababuhu sajdatan. Jadi kalau seumpama dalam satu salat dia melakukan kesalahan yang disunahkan baginya untuk melaksanakan sujud sahwi bermacam-macam, berkali-kali, tetap sujud sahwinya cuma 2 kali sujud. Bukan karena 2 kali kesalahan berarti 2 kali sujud sahwi, 3 kali kesalahan 3 kali sujud sahwi, tidak. Nah, seperti yang Ustaz jelaskan pada awal bahwasanya sujud sahwi itu fungsinya menutupi kesalahan, semua kesalahan yang terjadi sebelum sujud atau tengah sujud atau setelah sujud, tapi tidak menutupi kesalahannya sendiri. Itu fungsi daripada sujud sahwi. Jadi mau berapa salahnya semuanya ditanggung. Sudah cukup 2 kali sujud itu cukup, nggak usah diulang-ulang lagi. Nggak ada 2 kali sujud itu, nggak ada. Kecuali kalau seumpama dia lupa sujud sahwi, setelah sujud sahwi dia baru ingat, loh kenapa ada sujud sahwi ya? Padahal dia tidak melakukan suatu kesalahan yang disunahkan baginya sujud sahwi. Nah, maka sujud sahwi lagi. Jadi gambaran satu-satunya seorang melaksanakan sujud sahwi 2 kali dalam sholat adalah jikalau dia itu melaksanakan sujud sahwi tanpa tahu sebabnya, lupa. Begitu dia itu melaksanakan sujud sahwi baru ingat, kenapa ada sujud sahwi ya? Nggak ada sebab-sebabnya, sujud sahwi lagi. Itulah sujud sahwi itu tidak menutupi kesalahannya sendiri. Ya, itu contohnya seperti itu. Gitu. Nah, tapi kalau semua kesalahannya itu terjadi sebelum sujud sahwi, ketika sujud sahwi, setelah sujud sahwi melakukan kesalahan lagi, tetap hukumnya sujud sahwi yang tadi itu menutupinya. Walau sajadal masbuku ma imamihi adahu fi akhir salati. Nah, sekarang kalau masbuk, Ustaz salat 4 rakaat. Di dalam 4 rakaat yang Ustaz laksanakan itu ada kesalahan yang disunahkan bagi Ustaz untuk melaksanakan sujud sahwi. Kamu ikut setelah Ustaz melaksanakan 2 rakaat. Ketika Ustaz sebelum salam kan Ustaz sujud sahwi kan? Kalian ikut sujud sahwi kan? Nah, ikut sujud sahwi yang pertama hukumnya wajib kan? Nah, nanti sebelum salam kalian sendiri sunnah untuk sujud sahwi karena kesalahan imam. Itulah gambaran kedua seorang melaksanakan sholat 2 kali sujud sahwi dalam satu sholat. Yaitu kalau semua masbuk, imamnya dari sholat yang pertama dia melakukan kesalahan, maka sunnah untuk sujud sahwi lagi nanti karena kesalahan imam. Itu. Atau dia sholat pertama sama imam, sudah itu setelah masbuk dia 2 rakaat. Nah, waktu dia itu menambah 2 rakaat dia melakukan kesalahan lagi sendiri. Nah, sudah sujud sahwi. Nah, berarti dalam satu sholat itu dia melaksanakan 2 kali sujud sahwi. Ada berapa gambaran? 3 gambaran. Bisa disebutkan? 1. Kalau dia itu sholat berjamaah sebagai masbuk. Lalu ketika dia itu menambah sunnah sujud sahwi sendiri karena kesalahan imam. Lalu yang kedua, kalau dia itu sholat sebagai masbuk, ketika dia menambah, dia melakukan kesalahan sendiri, maka sunnah untuk sujud sahwi karena kesalahan sendiri dan kesalahan imam tadi.
Terus yang ketiga, kalau dia itu sholat kemudian sujud sahwi tanpa ketahuan sebabnya, maka sunnah untuk sujud sahwi. Wa in saha khalfal imam lam yasjud. Tapi kalau makmumnya yang salah di belakangnya imam, maka dia tidak sujud sahwi, karena semua kesalahan makmum ditanggung oleh imam, ya. Semua kesalahan makmum ditanggung oleh imam. Jadi kalau seumpama masih dalam kemakmumannya bersama imam dalam sholat jamaah, maka semua kesalahan si makmum itu ditanggung, ya. Kecuali apa? Kecuali dia harus melaksanakan saja, menutupi kesalahannya. Misalnya apa? Dia sholat nggak baca Fatihah, lupa nggak baca Fatihah. Gimana hukumnya? Tambah 1 rakaat. Sudah sujud sahwi? Nggak sudah sujud sahwi. Karena apa? Sujud sahwinya ditanggung oleh imam. Tapi rakaatnya harus tambah. Jangan rakaatnya juga ditanggung oleh imam, enggak. Ngerti nggak? Jadi kesalahan yang disunahkan untuk sujud sahwi itu ditanggung oleh imam. Tapi kesalahan yang harus ditutupinya karena itu adalah sebuah rukun fi'li atau rukun qauli harus tanggung sendiri. Ya. Walau sahal imamu walau qabla al-iqtida' bihi wajabat mutabadu fi sujud. Kalau seumpama imam melakukan kesalahan yang mensunnahkan baginya untuk sujud sahwi, lalu ada orang yang masbuk. Padahal masbuknya itu sebelum terjadinya kesalahan imam. Setelah terjadinya kesalahan imam salah sholat rakaat pertama, ada kesalahan. Datang masbuk rakaat kedua. Ya kan? Berarti kan dia nggak mendapati kesalahan imam yang mensunahkan bagi imam itu untuk sahwi. Maka ketika si imam itu sahwi, dia wajib sujud sahwi. Walaupun dia tidak mengalami kesalahannya itu. Fa illam yutabi batalat salatu. Kalau dia itu tidak mengikutinya, hukumnya batal salatnya, karena muta'abatul imam hukumnya wajib. Fa in tarakal imamu sajada makmum. Kalau seumpama imam melakukan kesalahan yang diketahui oleh makmum tapi dia tidak melaksanakan sujud sahwi, maka sunnah untuk makmum untuk sujud sahwi dari kesalahannya imam. Kesalahan makmum ditanggung oleh imam, tapi kesalahan imam disunahkan bagi makmum untuk menanggungnya. Tapi kesalahan makmum ditanggung oleh imam. Tapi kesalahan imam disunahkan, ya tidak wajib, disunahkan untuk ditanggungnya sehingga dia mendapatkan kesunahan sujud sahwi. Walau nasyal masbuku fasallama mal imam summa zakara tadaraka wa sajada sahwi. Kalau sekarang masbuk kan harus menambah rakaat, mau 2, mau 3, mau 4, ya. Masbuk itu namanya. Kalau dia itu harus menambah namanya masbuk, ya. Fasallama mal imam, ketika imam salam dia juga ikut salam. Summa zakara, lalu dia ingat, oh iya anak kurang 1, oh iya anak kurang 2, oh iya anak kurang 3. Nah, tadaraka dia harus mengulang. Tambahi yang 2 rakaat, 3 rakaat itu. Wasajud sahwi. Kenapa? Karena dia salam sama imam. Kalau dia itu sengaja melakukan salam bersama imam padahal dia masih kurang 1 rakaat, hukumnya apa? Batal. Nah, jadi termasuk sebab sujud sahwinya adalah melakukan sesuatu kalau dia sengaja melakukannya batal sholatnya, tapi kalau tidak sengaja tidak batal sholatnya, yaitu salam bersama imam padahal dia belum genap sholatnya, masih kurang. Ngerti nggak? Jadi sujud sahwi ini salah satu daripada aqobatul ibadat. Aqobah itu adalah bab-bab yang sulit untuk dimengerti. Ada berapa dalam ibadah yang sulit dimengerti? Fikih ibadah yang sulit dimengerti ada 3. 1, babul, sudah bilang ibadat bagi muamalah. Ibadat, babul, haid, yang pertama. Kedua, tayamum, tapi haid nggak termasuk. Tayamum, lalu sujud sahwi, lalu istikhlaf dalam sholat. Istikhlaf itu gantikan imam gitu. Ya, kalau batal dan sebagainya, baik itu sholat Jumat maupun sholat jamaah, nah itu termasuk yang paling sulit. Jadi kalau mau tahu ini fakih atau tidak, nah ditanya tentang itu. Kalau dia bisa jawab tentang tayamum, bisa jawab tentang sujud sahwi, bisa jawab tentang istikhlaf, berarti dia fakih. Kalau yang lainnya mudah, apalagi haid mudah. Saat bangun tidur itu langsung bisa jawab. Nah, cuma yang sulit itu bagi perempuan karena nggak belajar gitu.
udah praktekkan tapi nggak ngerti-ngerti gitu kan. Wasujud sahwi sunnatun. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah dan tidak wajib kecuali dalam satu gambaran kapan bagi makmum ketika dia sholat, ketika imamnya melaksanakan sujud sahwi. Bagi makmum wajib dia itu untuk sholat untuk sujud sahwi karena mutaba'ah. Jadi wajibnya itu karena mutaba'ah. Wa mahallu qabla salam. Tempatnya sebelum salam ya, bukan setelah salam. Sebagian ulama kalau karena kesalahan sebelum salam, kalau karena lupa sebelum salam, kalau kesalahan setelah salam gitu. Tapi dalam mazhab Syafi'i sebelum salam semuanya. Sawan sahabi ziyadatin aw naqsin, karena menambah atau kurang pokoknya sebelum salam semuanya. Wa in sallama qablahu amdan mutlaqan. Sekarang kalau seumpama imam atau munfarid dia melakukan kesalahan yang disunahkan baginya untuk sujud sahwi, tapi dia tidak mau sujud sahwi, salam sengaja nggak mau sujud sahwi, padahal dia tahu sunnah baginya untuk sujud sahwi, tapi dia tidak mau sujud sahwi, salam dia sengaja. Gimana hukumnya? Dan watol al-fasl, au sahwan, atau lupa dia. Kalau dia disunahkan sujud sahwi, watol al-fasl, dan jedanya itu lama, fata, maka nggak sunnah lagi untuk kembali untuk sujud sahwi. Nah, tolal fasal di sini baina salam wa baina iradati fi'lihi. Wa in kasura al-fasal wa arada sujud sajada. Wa kana wa sara aidan as-shalah. Nah, jadi tolal fasal saya enggak disebutkan berapa definisi daripada tolal fasal ya. Mungkin kalau semua lebih daripada Watol al-fasal. Kasar al-fasal wa tasjid isbatan bisunnah. Nah, kalau seumpama dia kembali lagi, kalau kasar al-fasal, maka berarti dia dihitung kembali lagi sholatnya. Sehingga kalau seumpama, oh iya, sunnah sujud sahwi, baru dia salam, boleh dia sujud sahwi. Begitu sujud sahwi, kentut dia, batal sholatnya semuanya. Harus mengulangi semua dari awal gitu. Itu artinya aidan as-shalah. Jadi kembali lagi dalam sholat. Haram dia itu melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Kalau dia melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, batal sholatnya harus diulang dari awal gitu. Dan itu seterusnya. Itu artinya aidan as-shalah itu seperti itu. Allah Subhanahu wa taala.